Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan kita kali ini adalah tentang peletakan hal dengan amilnya. Pada asalnya, peletakan hal itu tidak mendahului amilnya. Artinya, hal berada di akhir susunan kalimat. Jadi, susunan awalnya itu adalah amil, kemudian sahibul hal, baru kemudian hal. Jadi dalam pembahasan kita kali ini adalah terkait dengan posisi hal dan posisi daripada amil. Pada kondisi normal, susunannya adalah hal tidak mendahului amilnya. Namun, terdapat beberapa kondisi di mana hal boleh mendahului amilnya. Jadi di sini kita akan mulai dari kondisi hal di mana dia itu boleh mendahului. Yang dimaksud dengan mendahului di sini adalah mendahului amilnya. Yang pertama adalah manakala amil daripada hal berupa kalimat fi'il mutasharrif. Yang dimaksud dengan fi'il mutasharrif di sini adalah kalimat fi'il yang memiliki tasrifan secara sempurna. Dia memiliki bentuk fi'il madhi, memiliki bentuk fi'il mudhari' dan bentuk fi'il amar. Contohnya seperti lafaz rakiban, jaa Khalidun. Rakiban padahal dalam keadaan berkendara, jaa datang, Khalidun siapa Khalid. Susunan pada awalnya adalah jaa Khalidun rakiban, di mana posisi daripada hal tidak mendahului amilnya, yaitu berupa lafaz jaa yang merupakan fi'il mutasharrif. Dalam contoh yang pertama, di sini hal mendahului amilnya karena memang amilnya berupa fi'il mutasharrif. Jadi rakiban padahal berkendara, jaa datang Khalidun siapa Khalid. Contoh yang lain seperti lafaz khusya'an absaruhum yakhrujun. Khusya'an dalam kondisi tertunduk, khusyuk, absaruhum apa mata-mata mereka atau pandangan-pandangan mereka, yakhrujun keluar siapa mereka. Lafaz khusya'an di sini adalah hal, sementara amilnya adalah lafaz yakhrujun. Dari sini kita dapat melihat bahwa peletakan hal didahulukan dari amilnya. Hal ini diperkenankan karena amilnya berupa fi'il mutasharrif, yaitu lafaz yakhrujun. Ini kondisi yang pertama di mana amilnya berupa fi'il mutasharrif. Kemudian yang kedua, manakala amilnya berupa sifat mushtaq. Yang dimaksud dengan sifat mushtaq di sini adalah ada kalanya dia itu berupa isim fa'il. Contohnya seperti lafaz musri'an Khalidun muntalikun. Musri'an padahal dalam keadaan cepat. Khalidun adapun Khalid, muntalikun ialah berangkat. Khalid berangkat dalam keadaan cepat. Aslinya adalah Khalidun muntalikun musri'an. Di sini halnya didahulukan dari amilnya, yaitu lafaz muntalikun yang berupa isim fa'il. Kemudian ada kalanya berupa isim maf'ul. Contohnya seperti lafaz bakian Ahmadu madrubun.
Bagian dalam keadaan menangis. Ahmadu, adapun Ahmad, madrubun ialah dipukul. Awal peletakannya adalah Ahmadu madrubun bagian. Kemudian di sini halnya didahulukan dari amilnya karena memang amilnya berupa sifat mustaq yaitu isim maf'ul. Kemudian yang ketiga ada kalanya berupa sifat musyabbahah. Contohnya seperti lafaz mukroman, sa'idun, hasanul wajhi. Mukroman padahal dimuliakan, sa'idun adapun sa'id, hasanul wajhi ialah orang yang bagus wajahnya. Asal peletakannya adalah sa'idun hasanul wajhi mukroman. Lafaz mukroman sebagai hal ini peletakannya didahulukan dari amilnya yang berupa sifat musyabbahah. Kemudian yang keempat adalah sifat mustaq tersebut berbentuk sighah mubalaghah. Contohnya seperti lafaz mukroman, abuka rahimun. Mukroman padahal dimuliakan, abuka adapun ayahmu, rahimun ialah orang yang penuh dengan kasih sayang. Aslinya adalah abuka rahimun mukroman. Di sini lafaz mukroman sebagai hal didahulukan dari amilnya yaitu lafaz rahimun yang berbentuk sighah mubalaghah. Ini adalah beberapa kondisi di mana hal boleh mendahului amilnya. Manakala amilnya berbentuk fi'il mutasharrif ataupun berbentuk sifat mustaq. Selanjutnya kondisi di mana hal ini wajib didahulukan dari amilnya. Jika kondisi yang pertama tadi adalah hal boleh didahulukan dari amilnya, namun dalam kondisi ini hal wajib didahulukan dari amilnya. Yang pertama adalah manakala hal berupa kalimat yang harus berada di awal. Jadi berupa kalimat yang peletakannya harus ada di awal susunan kalimat, sodrul kalam. Seperti manakala berupa isim istifham, di mana isim istifham itu harus berada di awal susunan kalimat. Contohnya seperti lafaz kaifa roja'a salimun. Kaifa padahal bagaimanakah roja'a kembali, salimun siapa Salim. Dalam keadaan bagaimana ketika Salim itu pulang atau kembali? Di sini hal berupa isim istifham yang mana peletakan daripada isim istifham itu harus ada di depan susunan kalimat. Sehingga dalam kondisi ini hal wajib didahulukan dari amilnya yaitu lafaz roja'a. Kemudian yang kedua, manakala amilnya ini berupa isim tafdhil. Jika amil berupa isim tafdhil, maka hal wajib didahulukan dari amilnya. Contohnya seperti lafaz Khalidun fakiron akramu min khalilin ghaniyan. Khalidun adapun Khalid, fakiron padahal dalam keadaan fakir, akromu ialah lebih mulia, min khalilin dari Khalil, ghaniyan padahal dalam keadaan kaya. Kita perhatikan lafaz fakiron di sini adalah merupakan hal dari lafaz Khalid, sementara amilnya adalah berupa isim tafdhil. Maka dalam kondisi seperti ini hal wajib didahulukan dari amilnya. Contoh yang lain seperti lafaz Khalidun sakitan khairun minhu mutakalliman.
Khalidun, adapun Khalid, sakitan, padahal dalam keadaan diam, khairun, ialah lebih baik, minhu, dari itu Khalid, mutakalliman, dalam keadaan berbicara. Khalid yang dalam keadaan diam itu lebih baik daripada dia berbicara. Di sini lafadz sakitan merupakan hal daripada lafadz khalidun yang amilnya adalah lafadz khair. Khair ini adalah isim tafdil yang asalnya berupa lafadz akhyar, mengikuti wazan af'alu. Selanjutnya menjadi khairun. Jadi khairun itu berupa isim tafdil yang dalam susunan ini adalah merupakan amilnya, sehingga hal wajib didahulukan dari lafadz khairun. Ini adalah kondisi yang kedua di mana amil berupa isim tafdil. Kondisi yang ketiga adalah manakala amil berupa lafadz-lafadz yang berfungsi sebagai tasbih, yaitu menyerupakan sesuatu dengan sesuatu yang lain selain adat ka'anna atau selain lafadz ka'anna. Jadi sekali lagi, manakala amilnya berupa lafadz-lafadz yang memiliki fungsi atau makna tasbih, yaitu menyerupakan sesuatu dengan sesuatu yang lainnya selain lafadz ka'anna, baik amil tasbih tersebut berfungsi untuk menyerupakan sohibul hal yang pertama kepada sohibul hal yang kedua. Contohnya seperti ana fakiron ka kholilin ghaniyan. Ana, adapun saya, fakiron, dalam keadaan fakir, ka kholilin, ialah seperti kholil, ghaniyan, dalam keadaan kaya. Saya yang dalam keadaan fakir itu sama dengan kholil yang dalam keadaan kaya. Sama-sama tidak butuh terhadap sesuatu karena memang saya fakir. Sementara kholil yang memang kaya, dia sudah cukup terhadap kekayaannya. Dalam lafadz ini terdapat dua sohibul hal, yaitu lafadz ana dan lafadz kholil. Sementara amilnya berupa lafadz yang memiliki makna tasbih, yang dalam hal ini adalah lafadz ka. Lafadz ka yang berupa huruf jer ini adalah amil dari lafadz fakiron yang posisinya sebagai hal dari lafadz ana. Fungsi daripada ka di sini adalah untuk menyerupakan sohibul hal yang pertama dengan sohibul hal yang kedua. Karena memang di sini berfungsi tasbih, maka otomatis harus ada kalimat yang menyerupai dan kalimat yang diserupakan. Dalam hal ini, saya yang dalam kondisi fakir itu disamakan atau diserupakan dengan kholil yang dalam kondisi kaya. Maka di sini hal yaitu lafadz fakiron wajib untuk didahulukan dari amilnya, yaitu lafadz ka. Kemudian fungsi daripada amil yang kedua yaitu dia berfungsi untuk menyerupakan keadaan sohibul hal yang pertama dengan kondisi yang lain. Jadi dalam hal ini terdapat satu sohibul hal dengan dua kondisi. Jadi sekali lagi, fungsi daripada amil yang berupa tasbih yang kedua adalah untuk menyerupakan kondisi yang pertama pada kondisi yang kedua dari sohibul hal. Contohnya seperti lafadz khalidun sa'idan mithluhu ba'isan. Khalidun, adapun Khalid, sa'idan, dalam keadaan bahagia, mithluhu, ialah seumpama Khalid, ba'isan, dalam keadaan susah. Khalid dalam keadaan bahagia itu sama saja kondisinya dengan Khalid yang dalam keadaan susah. Di sini terdapat dua hal, dua kondisi dan satu sohibul hal, di mana sohibul halnya di sini adalah Khalid, sementara halnya di sini adalah lafadz sa'idan dan lafadz ba'isan. Di sini amilnya adalah lafadz mithlu, di mana lafadz mithlu dalam susunan ini berfungsi untuk menyerupakan kondisi Khalid yang pertama dengan kondisi Khalid yang kedua, yaitu keadaan Khalid yang dalam keadaan senang itu sama saja dengan kondisinya ketika dia dalam keadaan susah.
Sama apanya? Sama-sama tidak memiliki uang. Baik dia itu senang ataupun susah, sama-sama tidak punya uang. Dalam susunan ini, hal yaitu lafadz sa'idan wajib didahulukan dari amilnya, yaitu lafadz mithlu. Karena di sini amilnya berfungsi sebagai tasbih, yaitu menyerupakan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Otomatis di sini terdapat dua perbandingan. Maka perbandingan yang pertama itu harus mendahuluin dari amilnya. Tidak boleh dikumpulkan jadi satu. Khalidun mitluhu sa'idan ba'isan. Tidak boleh. Maka susunan ini menjadi rusak. Selanjutnya bagaimana manakala amil yang berfungsi sebagai tasbih tersebut berupa lafadz ka'anna. Jadi di sini amilnya berupa ka'anna, maka hal boleh mendahuluin amilnya. Jadi sifatnya tidak wajib lagi. Jadi manakala amil yang berfungsi sebagai tasbih selain ka'anna itu wajib mendahuluin amilnya, namun manakala dia itu berupa lafadz ka'anna, maka dalam hal ini hal boleh mendahuluin amilnya, boleh pula tidak. Contohnya seperti lafadz ka'anna khalidan sari'an sa'idun bati'an. Ka'anna seolah-olah, khalidan khalid sari'an dalam keadaan cepat, sa'idun ialah sa'id bati'an dalam keadaan lambat. Khalid yang dalam keadaan cepat itu seolah-olah sama dengan Said yang dalam keadaan lambat. Sama dalam hal apanya? Bisa saja sama dalam segi pekerjaannya, atau bisa saja sama dalam segi ketika dia itu berjalan. Jadi berjalan cepatnya Khalid itu sama dengan Said yang dalam keadaan lambat. Dalam susunan ini terdapat penyerupaan, yaitu Khalid yang dalam keadaan cepat itu diserupakan atau disamakan kondisinya dengan Said yang dalam keadaan lambat. Lafadz yang digunakan untuk penyerupaan yaitu lafadz ka'anna. Jadi ka'anna di sini adalah amilnya, sementara halnya itu adalah lafadz sari'an. Sari'an menjelaskan Khalid, sementara batian menjelaskan Sa'id. Dalam hal ini, lafadz sari'an boleh didahulukan dari ka'anna, sehingga menjadi sari'an ka'anna khalidan sa'idun bati'an. Jadi ini sifatnya adalah tidak wajib, namun hanya boleh-boleh saja. Selanjutnya, manakala amil daripada hal yang berfungsi sebagai tasbih itu berupa kalimat fi'il atau berupa sifat mushtaq. Yang beramal pada dua hal. Jadi di sana terdapat dua hal, dan kedua hal itu amilnya hanya satu. Maka dalam hal ini amil boleh mendahuluin hal atau boleh pula diakhirkan dari halnya. Contohnya seperti lafadz khalidun masyian yushbihu ahmadu rakiban. Khalidun adapun Khalid, masyian dalam keadaan berjalan, yushbihu ialah menyerupai apa Khalid masyian itu, ahmada kepada Ahmad, rakiban dalam keadaan berkendara. Di sini terdapat amil yang berfungsi sebagai tasbih yang berupa kalimat fi'il. Sementara amil itu beramal terhadap dua hal, yaitu lafadz masyian dan lafadz rakiban, yang dalam hal ini keduanya berkedudukan sebagai hal. Maka dalam hal ini amil boleh mendahuluin hal dan boleh pula tidak. Contoh ini adalah contoh di mana amil tidak mendahuluin hal, namun di sini diakhirkan. Manakala amil ini didahulukan, maka susunannya akan menjadi yushbihu khalidun masyian ahmada rakiban.
Yushbihu menyerupai Khalidun, siapa Khalid, masyihan dalam keadaan berjalan, Ahmada kepada Ahmad, rokiban dalam keadaan berkendara. Jadi di sini amilnya didahulukan dari halnya. Sementara contoh yang pertama di sini amilnya tidak mendahuluin hal. Jadi sekali lagi, manakala amilnya yang berfungsi sebagai tasbih itu berupa kalimat fi'il atau berupa sifat mustaq, yang mana amil tersebut beramal terhadap dua hal, maka hal boleh mendahului amilnya, boleh pula diakhirkan dari amilnya, sebagaimana contoh-contoh ini. Demikianlah beberapa kondisi terkait dengan peletakan hal dan amilnya, di mana ada kalanya hal wajib didahulukan dari amilnya ataupun hal boleh mendahului amilnya. Selanjutnya silahkan dipelajarin dengan seksama dan sampai jumpa pada pembahasan berikutnya.